Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, penyiar baru Muhammad Riza Hidayat Irfani. Nah, tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, ada Yuda Fatur Rahman. Hai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenai format siaran radio. Nah, format siaran radio itu ada 3. Format siaran sesungguhnya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Format siaran menyesuaikan dengan visi dan misi stasiun siaran. Nah, yang terakhir, sehingga ada semacam tuntutan dari tiap stasiun radio untuk berbeda dengan yang lain atau disebut dengan positioning. Format siaran radio menurut Pinjel Start McCaffrey. Nah, menurut dia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, format musik. Nah, di dalam format musik ini radio mengedepankan musik-musik atau hiburan. Yang kedua ada format informasi. Radio yang mengedepankan berita atau informasi menjadi sajian utama atau dominan. Dan yang terakhir ada format khusus. Nah, di dalam ini radio khusus etnik, agama, dan campuran. Jenis format radio menurut Michel Ticket. Yang pertama ada Adult Contemporary atau AC, segmen kaum muda dewasa umur 25-50 tahun. Berdaya beli tinggi, musik pop masa kini, soft rock, dan balada plus informasi. Yang kedua ada Contemporary Hit Radio atau CHR atau Top 40 Radio, segmen pendengar remaja atau anak muda belia atau ABG usia 12 tahun sampai 20 tahun. Lagu-lagu terbaru dan lagu-lagu hit terkini plus tips praktis sebagai informasi. Yang ketiga ada All News atau All Talk atau disebut sebagai radio berita atau news radio. Sasaran pendengar muda dewasa usia 25-50 tahun. Yang keempat ada klasik atau oldies, menyiarkan lagu-lagu klasik dan lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa tua usia 35 tahun sampai 60 tahun. Apresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu biasanya lebih penting dari lagunya itu sendiri. Selanjutnya ada program tunggal atau lepas. Yang pertama, program tunggal atau lepas itu program dengan format acara yang memiliki formula, bentuk, dan syarat-syaratan tertentu. Yang kedua, format mata acara disebut juga dengan program, yaitu bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak. Yang ketiga, masing-masing program biasanya memiliki produser atau presenter sendiri, sehingga format acara berdiri sendiri sebagai sebuah program lepas. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis program siaran radio. Nah, program wicara yaitu program yang mengunggulkan pembicaraan seorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik, sedang hangat atau di masyarakat atau polemik dari suatu kebijakan. Nah, yang pertama ada The Talk atau mimbar. Nah, ini dilakukan oleh satu orang dengan durasi 15-25 menitan. Yang kedua ada Vox Pop. Nah, kepanjangan dari Vox Populi atau suara rakyat, The Voice of People, yaitu pendapat masyarakat di mana saja secara spontan dan acak. Nah, sehingga menjadi acara yang durasi Vox Populi itu ada terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada berita, yang ketiga reportase, 4 dokumenter, dan 5 future radio, dan yang terakhir ada magazine atau majalah udara. Poin selanjutnya ada program hiburan musik. Nah, di dalam hiburan musik itu ada hiburan musik yang menyuguhkan dengan unsur radio yang sudah dikemas dalam CD maupun kaset dan lain-lain. Yang kedua ada hiburan musik live, baik di studio maupun luar studio. Dan yang ketiga ada musik bisa disesuaikan dengan jenisnya. Ada musik keroncong, tradisional, pop, rock, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya bagi mengenai program siaran seni tradisi. Seni tradisi bisa berupa ketoprak, ludruk, wayang, lenong, dan lain-lain. Bisa dilakukan live atau rekaman. Bisa dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Dalam program siaran hiburan sandiwara radio, sandiwara radio atau drama radio adalah suatu cerita yang dimainkan lewat
medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan, kejadian dan konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga mencapai klimaksnya. Kemudian terjadi penyelesaian. Yang pertama ada poin fragmen radio, yaitu drama radio yang disuguhkan secara pendek atau cerita pendek yang disuguhkan dalam bentuk audio dengan durasi antara 10 menit sampai 15 menit. Yang kedua ada dokudrama, adalah cerita drama yang diambil dari kisah nyata atau fakta dengan penyajian fiksi dengan diiringi narasi berdurasi 30 menit. Selanjutnya ada sosiodrama, merupakan drama yang bertolak dari suatu fakta atau realitas yang kemudian diolah dengan memberi tekanan yang sangat sugestif pada faktor yang mendukung pesan untuk mempengaruhi audiens. Contoh seperti kisah sukses petani, KB, dan lain-lain. Selanjutnya ada sandiwara radio tunggal, merupakan cerita lepas. Kisah sandiwara radio sekali selesai dengan durasi 60 menit. Selanjutnya ada sandiwara radio berseri atau novella. Selanjutnya ada program berita radio. Yang pertama ada news bulletin, berisi rangkaian berita-berita terkini atau copy strateg news di berbagai bidang dan lokasi, or ekonomi, politik, dan lain-lain. Berdurasi sekitar 30 menit, bisa lebih panjang jika diselingi musik. Yang kedua ada news insert atau insert berita. Berita info aktual berupa track news atau voucher. Durasi antara 2 sampai 5 menit, bisa berupa breaking news atau tiap 1 jam atau disisipkan pada acara. Yang ketiga ada air magazine atau majalah udara, berisi campuran materi dari strike, wawancara, dan lain-lain. Terdapat di dalamnya rubrik, bisa berdurasi antara 1 sampai 4 jam. Selanjutnya ada talk show, dialog interaktif dengan narasumber, dan discussion, menghadirkan narasumber untuk membahas tema tertentu. Yang selanjutnya ada breaking news, berita yang disajikan dengan mendadak di tengah acara. Yang selanjutnya ada future dan dokumentari. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai proses produksi berita. Nah, yang pertama ada news gathering atau news hunting. Nah, biasanya observasi, studi literatur, wawancara, atau pemilihan berita dari koran atau media online oleh prosedur, produser, program direktur, atau langsung oleh scriptwriter. Dan yang kedua ada news writing. Nah, penulisan ulang oleh scriptwriter atau editor berita. Yang ketiga ada news order atau penentuan urutan berita, misalnya politik, ekonomi, hingga PR dan lain-lain. Yang terakhir ada news presentation, itu penyajian berita oleh penyiar, oleh pembaca berita news presenter dengan gaya bercerita atau storytelling. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.